Bab 778. Antar aku ke dalam. Setelah Jerry selesai bicara, ada kekuatan besar yang keluar dari tubuhnya. Wenny tiba-tiba merasa ada sebuah kekuatan besar yang menekan tubuhnya hingga membuatnya sulit bernafas. Yoru seketika juga merasa tegang. "Tuan Yang, apa yang ingin Anda lakukan?" "Aku ingin satu tangan dan kaki kamu, bagaimana?" Jerry bertanya pada Yoru. Yoru langsung menganggukkan kepala. "Tidak apa. Tidak apa, terima kasih Tuan Yang." Kemudian dia langsung berbicara pada Wenny, masih tidak ingin berterima kasih pada Tuan Yang. Wenny merasa sangat tersiksa. Jerry mau memotong satu tangan dan kakinya, lalu dirinya juga harus berterima kasih pada Jerry. Bukankah hal ini begitu mengejeknya? Namun dia tidak berani untuk melawan, lalu berkata, "Terima kasih Tuan Yang. Kamu lakukan saja sendiri." Jerry berbicara pada Yoru. "Duar, duar." Yoru pun langsung mengeluarkan sebuah pistol dari saku jasnya, lalu menembaknya kepada Wenny. Wenny memasang wajah yang ketakutan dan tidak tahan untuk berteriak. Rasa sakit dari tembakan yang mengenai tangan dan kakinya ini membuatnya hampir pingsan. Tapi dia tidak merasa berterima kasih sama sekali karena Jerry sudah membiarkannya hidup. Sebaliknya dia malah menaruh dendam pada Jerry karena telah membuat tangan dan kakinya tertembak. Jerry bisa merasakan tatapan penuh kebencian dari mata Wenny. Wajah Suli berubah menjadi sangat pucat dan langsung menggenggam pakaian Jerry dengan erat saat melihat Yoru menembak ke arah Wenny 2 kali. "Tuan Yang, apakah Anda puas dengan hal ini?" tanya Yoru. Jerry berbicara dengan datar. "Yoru, aku harap hal ini terakhir kali terjadi. Jika ada anggota keluarga Sun yang menyerang orang di sektiar aku, maka keluarga Sun tidak akan bisa bertahan lagi. Kalian jangan kira bisa menginjak aku hanya karena ada dukungan dari keluarga Chao. Jika hal itu benar terjadi, apakah kamu kira aku masih bisa hidup hingga sekarang?" Ekspresi wajah Yoru berubah menjadi sangat buruk. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Jerry itu benar. Bahkan Ziko pun terluka karena Jerry, apalagi dengannya. "Apa yang Tuan Yang katakan? Bagaimana mungkin aku berani menginjak kamu?" Yoru langsung tersenyum, berkata, "Anda tenang saja, ini adalah hal terakhir. Aku jamin anggota keluarga aku tidak akan menyerang orang yang ada di sekitar kamu lagi. Oh ya? Ada satu hal lagi yang aku rasa kamu harus mengetahuinya." Jerry tiba-tiba berkata, kemudian dia berbisik pada Yoru, "Apakah kamu tahu kenapa pangeran ketiga keluarga kerajaan pergi dari sini?" Tubuh Yoru langsung bergetar. Dia melihat ke arah Jerry dengan wajah yang tidak masuk di akal dan muncul sebuah tebakan yang besar dalam hatinya. Waktu itu Yoga mengundang berbagai macam keluarga untuk datang ke acara perjamuan hotel besar kota Yan. Tapi akhirnya Yoga tidak muncul sama sekali, sebaliknya Jerry yang muncul di sana. Jika anggota keluarga Yan tidak datang ke kota Yan dengan tepat waktu, mungkin seluruh kota Yan akan menjadi milik Jerry. Apakah kepergian Yoga waktu itu bukan karena keluarga Sue tiba-tiba memiliki urusan, melainkan karena Jerry? Yoru semakin takut saat memikirkan ini. Jika Bensar seperti itu, dia dan seluruh kepala keluarga besar kota yang sudah meremehkan Jerry. Dia bisa memaksa pewaris keluarga kerajaan untuk pergi. Apakah hal ini tidak cukup untuk memberikan penjelasan akan masalah? Meskipun Yoru adalah orang yang pengecut, tapi dia adalah pemimpin keluarga Sun dan bukan orang bodoh. Dia bisa memikirkan banyak hal berdasarkan kata yang dibicarakan oleh Jerry. "Ayo kita pergi." Jerry tidak melanjutkan kata-katanya, dia hanya melontarkan pertanyaan yang membuat Yoru menebak. Ini adalah tujuan yang diinginkan oleh Jerry. "Jerry, maaf aku sudah membuat kamu kecewa." Setelah sampai di luar taman Nanxiang, Suli minta maaf kepadanya. Hembusan angin yang dingin ini membuat rasa mabuk Suli hilang, lalu dia mulai teringat dengan semua kejadian yang terjadi barusan. Dia merasa semua itu seperti mimpi. Jerry menggelengkan kepala, "Tidak ada hal apapun yang membuat aku kecewa. Kamu bisa mempertahankan rasa baik hati dan kepolosan kamu sudah sangat baik. Hari ini aku hanya ingin mengingatkan kamu saja, tidak semua orang pantas mendapatkan perlakuan yang baik dari kamu."
Dunia entertainment sangatlah dalam, terkadang satu peran pun bisa membuat orang lain benci padamu. Mungkin juga sebuah lontaran kata atau berita yang tersebar di media memberikan masalah yang besar untuk kamu. Aku harap kamu bisa jaga jarak saat berhubungan dengan orang lain dan tidak mengatakan hal yang bisa membuat orang benci padamu. Semoga kamu lebih hati-hati. Sully diam dan memikirkan sesuatu saat mendengar lontaran kata Jerry. Beberapa saat kemudian dia melihat ke arah Jerry dan menganggukkan kepala dengan serius, berkata, "Kamu tenang saja, kedepannya aku akan lebih waspada saat berhubungan dengan orang lain." Jerry tersenyum, berkata, "Ayo pulang, aku akan antar kamu ke hotel." Ketika Jerry mau membawa Sully pergi, Wenny yang berada di atas atap taman Nanxiang memasang wajah yang menyeramkan. Dia menggertakkan giginya, berkata, "Jerry, aku tidak peduli siapa kamu, aku bersumpah pasti akan membuat kamu membayar semua ini." "Diam!" Yoru membentaknya, "bahkan aku saja tidak berani mengatakan hal ini. Kamu baru saja kabur dari kematian dan sekarang kamu sudah ingin balas dendam. Aku beritahu kamu, jika kedepannya kamu berani membuat masalah dengan Jerry lagi, maka jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan padamu. Jika kamu ingin cari mati maka menjauhlah dari sini, jangan libatkan keluarga Sun." Sekarang Yoru sangat benci dan juga takut pada Jerry. Semenjak bertemu dengan Jerry, harga dirinya sebagai pemimpin keluarga Sun kota yang sudah lama hilang. Bahkan dia sendiri sudah lupa kalau dirinya sudah berapa kali berlutut pada Jerry dan menderita karena Jerry. Bisa dibilang dia selalu kalah saat bertarung dengan Jerry. Meskipun dia memiliki dukungan dari keluarga kerajaan dan keluarga Chao, pada akhirnya dia tetap kalah. "Paman, sebenarnya siapa dia itu? Kenapa kamu begitu takut padanya?" Wenny bertanya dengan wajah yang bingung, dengan kedudukan dan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Sun, kita pasti bisa membunuh anak itu dengan memanggil beberapa pembunuh internasional bukan? Aku juga tidak tahu jelas siapa dia, tapi aku bisa beritahu kamu kalau semua orang di kota Yan sangatlah kecil baginya, termasuk 8 keluarga besar kota Yan. Yoru berbicara dengan wajah yang dingin, bahkan keturunan langsung keluarga kerajaan pun pernah diberi pelajaran olehnya dan tidak bisa mengalahkannya sampai sekarang. Jadi coba beritahu aku bagaimana cara kamu untuk membalas semua ini kepadanya. Wenny seketika langsung diam setelah mendengar ini. Dia tidak terkejut dengan semua hal yang dikatakan oleh Yoru, tapi dia tahu jelas seberapa takut Yoru kepada Jerry. Jadi tidak peduli dengan apapun yang dia katakan, Yoru pasti tidak akan mendengarnya. Kalau begitu dirinya akan balas dendam sendiri saja. Sudahlah, jangan memikirkan hal lainnya, kamu rawat luka kamu saja dengan baik. Yoru berkata, tembakan aku Ted sengaja menghindari tulang kamu, jika kamu bisa merawat luka kamu dengan baik, maka tidak lama kemudian keadaan kamu pasti akan membaik. Wenny menganggukkan kepala, berkata, terima kasih paman. Di sisi lain, Jerry mengendarai mobil sendiri untuk mengantar Sully pulang ke hotel. Selama di perjalanan Sully tidak mengatakan apapun, dia sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Semua hal yang terjadi hari ini telah memberikan rasa takut dan luka yang sangat besar baginya. Jerry tidak berbicara dan hanya diam-diam mengendari mobil. Setengah jam kemudian mobil pun berhenti di depan pintu hotel. Jerry, terima kasih ya kamu telah menyelamatkan aku lagi. Sully turun dari mobil dan berterima kasih padanya. Jerry menggelengkan kepala, berkata, kamu tidak perlu memikirkan masalah hari ini lagi, sekarang mandilah dengan air panas dan tidur dengan baik. Besok pasti akan menjadi lebih baik. Sully tersenyum pahit. Bagi orang biasa hal yang terjadi tadi hanya terjadi di drama, jadi apakah dia bisa melupakannya dengan begitu mudah? Ekspresi wajah Sully sedikit berubah, sepertinya ada hal yang ingin dibicarakan pada Jerry. Apakah ada hal yang ingin kamu katakan? Jerry bertanya dengan baik hati. Jerry, apakah kamu bisa mengantar aku masuk ke dalam? Sully tiba-tiba berkata. Tapi wajahnya langsung berubah menjadi merah saat mengatakan ini, kemudian dia menundukkan kepala dan tidak berani melihat Jerry. Jerry juga tercengang,
dia tidak menyangka Suli bisa mengatakan hal ini. Tapi sekarang sudah begitu malam, bukankah tidak cocok jika dirinya mengantar Suli masuk ke dalam? Aku merasa sedikit takut, apakah kamu mau menemani aku dulu di dalam sampai keadaan aku sedikit membaik? Suli tidak mendapatkan jawaban dari Jerry selama beberapa saat, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk melihat ke arah Jerry dengan tatapan yang memohon. Bersambung.